Berbicara soal apresiasi, saya jadi teringat waktu saya pertama kali memberi paparan di akademi. Saya sangat gugup. Saya berdiri di podium dengan kaki gemetar. Saya bersyukur telah diundang, tetapi bebannya sangat besar. Saya bukan seorang dosen dan pengalaman saya pun tidak banyak. Sudah terpaksa datang ke sini, bagaimana jika nanti aku dicueki? Tidakkah aku membuang-buang waktu orang-orang sibuk ini? Pikiran-pikiran ini pun tidak mau pergi dari kepala saya. Begitu seminar dimulai, suara saya pecah. Kaki dan tangan saya gemetar. Dengan hati kecut, saya membaca slide yang sudah saya siapkan. Selama itu pun saya diliputi kecemasan kalau para hadirin mengetahui bahwa saya seorang yang pemula. Lalu terdengar bunyi cekrek dari bangku hadirin. Ada yang memotret bahan presentasi saya. Tak lama terdengar bunyi yang sama bersahutan. Saat saya memutar tubuh ke arah hadirin, banyak orang yang mengangguk-ngangguk dan fokus pada penjelasan saya. Para senior yang sudah berumur pun tengah memandangi saya dengan ekspresi wajah puas. Nah, di saat itu ketegangan saya berkurang. Pinggang saya menjadi rileks dan suara saya kembali seperti semula. Disitulah saya merasa bahwa bahan presentasi saya bukan diri saya yang mendapat pengakuan. Sebenarnya sejak sebelum naik ke podium, saya dihantui oleh semua pertanyaan. Apakah mereka membutuhkanku? Banyak orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada saya. Mengetahui bahwa orang-orang seperti itu menjadi pendengar saya membuat saya merasa terbebani dan khawatir tidak bisa membuat mereka puas. Nah, tekanan itu membuat persiapan saya memakan waktu yang lama. Saya bisa saja menyiapkannya sesuai praktik, tetapi di saat itu pun saya tidak bisa berkonsentrasi. Bahan yang saya punya terlihat sudah kuno dan saya masih harus bergulat dengan keraguan terhadap terjemahan saya. Kian lama kian parah. Saat tidak punya riwayat mengajar, saya hampir saja mengalihkan kesempatan ini kepada orang lain karena merasa persiapan saya kurang dan takut mengacaukannya. Saya takut membuat audien kecewa, padahal itu hanyalah dalih. Sesungguhnya saya hanya diliputi kecemasan tentang bagaimana jika orang-orang mengabaikan saya, bagaimana jika ada yang mengantuk atau bosan, bagaimana jika presentasi saya gagal, dan sebagainya. Banyak di antara kalangan profesional atau orang sukses yang merasa gelisah dan meragukan kemampuan atau pencapaiannya sendiri. Saya pun pernah merasakan demikian. Orang-orang sibuk ini sudah pintar sejak kecil, berpendapatan tinggi, dan tidak ada kekurangan di sisi manapun. Kegelisahan dan kecemasan yang mereka rasakan membuat mereka tidak bisa tidur. Bahkan dalam kondisi parah, mereka baru bisa tidur setelah minum alkohol. Orang-orang seperti ini umumnya terserang obsesif kompulsif. Gejala ini membuat penderitanya terus-menerus dibayangi oleh sebuah pikiran yang sulit dihalau. Obsesi yang sesungguhnya telah ada sejak kecil ini dimulai dengan pikiran seperti ini. Kalau kamu tidak juara satu, kamu adalah manusia yang tidak berguna. Kalau kamu gagal dalam ujian ini, ayah dan ibu akan marah. Di balik orang yang sukses, selain ada orang tua yang berkorban, ada juga orang tua yang membuat anaknya merasa cemas dengan menanam obsesi seperti ini. Tentu tidak semua orang tua memberikan pengaruh demikian.
Banyak juga anak yang berpikir sendiri seperti itu. Metode mengusahakan yang terbaik agar diakui oleh orang lain sepertinya hanya berguna di saat sekolah ya. Banyak siswa SMA yang belajar karena takut tidak bisa masuk universitas. Namun, cara seperti itu tidak berlaku di dunia sosial. Tidak ada batasan dalam pengakuan orang lain terhadap nilai diri di masyarakat. Tidak ada masa ujian dan wali kelas dalam kehidupan sosial. Kita dinilai selama setahun penuh tidak hanya oleh satu atau dua orang ya. Apalagi jika kita ingin diakui oleh orang tertentu, maka kita akan mendengar penilaian yang bersifat politis. Tidak ada pedoman yang jelas dalam kehidupan sosial. Tidak ada markah jalan yang memberitahu kapan, di mana, dan bagaimana caranya mendapatkan pengakuan. Juga tidak ada buku rapor ataupun sistem voting untuk menilai diri kita. Kita sendiri pun kesulitan untuk mengakui nilai diri kita sendiri. Terlebih lagi untuk merasakannya. Kita berada di beberapa lingkungan dalam satu waktu. Ketika kita terlalu fokus dengan pengakuan di kantor, kita akan menjadi abai dengan keluarga. Ketika kita terlalu memperhatikan keluarga, karena ingin menjadi orang tua yang baik, muncul masalah di kantor. Ketika kita berusaha agar diakui oleh pasangan, muncul masalah dengan orang tua. Nah, energi kita memiliki batasan, sehingga kita tidak mungkin bila kita akan diakui di semua sisi. Jadi, bagaimana sebaiknya? Jawabannya ada di proses. Kita bisa mencurahkan diri di proses. Penilaian adalah soal belakangan, sedangkan proses adalah persoalan sekarang. Berfokus pada proses berarti hanya memikirkan hal yang akan dilakukan hari ini. Jika Anda ingin dapat kerja, maka Anda harus memikirkan hal yang bisa dilakukan hari ini supaya dapat kerja. Jika Anda ingin masuk universitas bagus, maka proses hari ini adalah belajar atau tidak. Nilai adalah urusan saat ujian kompetensi. Curahkan konsentrasi hanya pada bidang bahasa atau matematika yang akan dipelajari hari ini. Penilaian bukanlah ranah kita dan bukan di area sekarang. Nah, orang-orang yang berfokus pada proses akan bisa berfokus pada aku saat ini. Walaupun hasilnya kurang bagus, luka yang dirasakan akan sedikit karena mereka telah melakukan yang terbaik di setiap harinya. Kalaupun tidak lolos ujian, masih tersisa rasa puas atas proses yang luar biasa. Nah, harga diri adalah jawaban atas seberapa senang kita dengan diri kita. Untuk itu, kita harus berfokus pada penilaian diri sendiri dan bukan penilaian orang lain.